Kita kembali lagi memasuki masa Advent. Hei sahabat Katolik, sebelum kita lanjut nonton, saya mau tanya dulu, apa itu Advent dan bagaimana sejarahnya? Pasti tidak tahu kan? Ayo kita nonton sampai selesai dan simak penjelasannya supaya tidak bingung lagi. Apa itu Advent, bagaimana sejarahnya? Kita nonton, oke. Kita kembali lagi memasuki masa Advent. Advent sendiri merupakan salah satu dari 5 masa di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, masa Paskah, dan masa biasa. Minggu Advent pertama sendiri menjadi pembuka tahun baru liturgi kita. Kata Advent berasal dari bahasa Latin adventus yang berarti kedatangan. Jadi dari kata ini saja kita bisa mengerti tujuan dari masa Advent ini. Masa ini mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus. Baik kedatangan pertamanya 2000 tahun lalu di Bethlehem dan kedatangan Yesus yang kedua pada akhir zaman atau sering disebut sebagai parusia, sebagai seorang raja mulia dan hakim bagi semuanya. Di satu sisi, masa Advent mempersiapkan kita untuk merayakan hari Natal secara khusus, misteri inkarnasi. Dan di sisi lain, masa ini juga mengingatkan kita untuk tetap berjaga dan siap akan kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita simak bagaimana gereja mengerti dan mengajarkan tentang masa Advent ini. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan memperbaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dari Katekismus Gereja Katolik 524. Sekarang, bagaimana tentang sejarah dari masa Advent ini? Sebenarnya cukup sulit untuk menentukan kapan pastinya dimulai perayaan Advent ini. Namun ada bukti-bukti sejarah yang merujuk pada abad keempat Masehi saat gereja tidak lagi mengalami persekusi dari Kekaisaran Roma. Dengan kebebasan beragama ini, semakin banyak orang ingin menjadi bagian dari gereja Katolik. Dan merespon hal ini, selain malam Paskah, malam Natal juga menjadi kesempatan yang baik untuk menerima pembaptisan baru. Jika masa Prapaskah menjadi masa persiapan yang intensif bagi calon baptis yang akan menerima pembaptisan pada malam Paskah, maka sebuah masa persiapan juga diperlukan bagi mereka yang akan dibaptis pada malam Natal. Inilah masa Advent. Dan tidak aneh jika masa Advent memiliki hubungan yang erat dengan masa Prapaskah. Kita bisa lihat kesamaan warna liturgi, yaitu sama-sama ungu, dan juga memiliki kesamaan tema dan semangat, yaitu masa persiapan, dan juga tradisi-tradisi seperti pantang, puasa, dan kegiatan amal kasih. Kemudian, bagaimana menentukan awal dari masa Advent ini? Minggu pertama Advent dapat ditentukan dari hari Minggu terdekat dari pesta Santo Andreas Rasul yang kita rayakan pada tanggal 30 November. Jadi masa Advent setiap tahun jatuh pada tanggal yang berubah-ubah. Tanggal paling awal adalah 27 November dan yang paling terlambat adalah 3 Desember. Tahun 2020 ini, hari Minggu Advent pertama jatuh pada tanggal 29 November, satu hari sebelum pesta Santo Andreas Rasul. Karena permulaan masa Advent yang berubah-ubah ini, durasi masa Advent setiap tahun juga berbeda-beda. Jika dimulai 27 November, masa Advent berlangsung 28 hari. Tapi jika dimulai 3 Desember, masa Advent berlangsung 22 hari. Ini tentunya sedikit berbeda dengan masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari.
Berbicara tentang masa Advent tidak lengkap tanpa berbicara tentang lingkaran Advent. Lingkaran Advent biasanya dipasang di gereja, di kapel, dan di rumah-rumah kita sekalian. Lingkaran ini umumnya terbuat dari daun pinus atau cemara, dan ada 4 lilin yang terpasang di lingkaran ini. Salah satu lilinnya biasanya berwarna merah muda dan yang lain berwarna ungu. Apa sebenarnya sejarah dan makna di balik lingkaran Advent ini? Tradisi lingkaran Advent berasal dari negara-negara Eropa Utara yang mengalami musim dingin dan salju pada akhir tahun. Bagi kita yang tinggal di negara-negara tropis, kita menerima sinar matahari sepanjang tahun. Tetapi bagi negara-negara Eropa Utara ini, bulan Desember adalah bulan yang paling dingin dan juga bahkan gelap karena tidak selalu mendapatkan cahaya matahari. Di masa-masa yang dingin dan gelap ini juga, daun pohon cemara yang selalu hijau sepanjang tahun menjadi simbol dari kehidupan yang tidak akan takluk pada kematian. Sementara lilin dan cahaya yang terpancar menjadi lambang kehangatan dan pengharapan dari Kristus sendiri. Bentuk lingkaran menjadi simbol dari lingkaran kehidupan yang tidak akan terputus bahkan oleh kematian. Selamat memasuki masa Advent. Semoga kita semua sehat walafiat dan bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita.